Program yang tayang setiap hari di Trans TV, pastinya seorang Kakak Feni Rose ini juga butuh liburan ya pemirsa. Dan kalau punya kesempatan untuk liburan, pasti dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan kayaknya kalau kita lihat dari kontennya Kakak Feni gitu ya, Jepang ini adalah salah satu destinasi yang lumayan sering dikunjungi oleh Kak Feni dan juga sang putri. Aduh, kayak apa sih keseruannya jalan kaki ya kan, ribuan langkah sampai naik transportasi umum. Ini berita penutup jumpa kita kali ini. Nanti ketemu lagi di Insert Siang ya, hanya di Trans TV, milik kita bersama. Selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Terkenal sebagai salah satu negara yang paling aman dan nyaman dikunjungi, menjadikan Jepang pilihan bagi pembawa acara tersohor Feni Rose bersama dengan sang putri tercinta Audi Kirana berlibur ke sana. Baru-baru ini, Feni Rose pun terbang bersama sang putri menuju ke negeri yang sedang berhiaskan permadani bunga sakura karena tengah musim. Di negeri berjuluk matahari terbit ini, Feni Rose bersama Audi pun berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya karena sama-sama memiliki jiwa petualang. Apa ya, aku tuh memang selalu seneng banget, memang pengen banget di cita-citanya gitu ya, selalu bisa mengeksplor negara-negara baru. Kenapa pilihannya Jepang kemarin itu, karena memang last minute banget sih. Karena kalau direncanain itu waktu itu belum kebayang. Jadi kemarin ketika ada waktunya, wah langsung buru-buru apa nih, karena tiket kan pada mahal, karena itu memang pas masa liburan. Jadi cari yang aku udah biasa gitu ya. Terus habis itu merasa aman karena aku pergi cuma berdua aja, negara yang kayaknya aman tuh, bisa jalan kemana-mana, terus lumayan lebih familiar, ada banyak teman-teman juga yang di Jepang gitu, yang tinggal di Jepang, jadi akhirnya pilihnya Jepang. Satu hal yang cukup berbeda namun sangat mengesankan, selama berlibur di Jepang, Feni Rose bersama Audi setiap harinya hobi bepergian menggunakan transportasi umum seperti kereta cepat maupun metro. Tapi untuk berjalan menuju ke stasiun atau saat dari stasiun menuju ke titik yang dituju, ibu dan anak ini kerap berjalan kaki. Alhasil, tubuh jadi sehat, pikiran pun jadi lebih fresh dan tenang. Mau lepas lelah dalam arti pikiran lebih fresh, iya. Tapi kalau secara fisik itu aku merasa kayak lagi kayak lagi training olahraga gitu, karena sehari kita kan memang jadi lebih banyak jalan ya, karena kan mereka transportasi umumnya tuh bagus banget. Jadi kita kemana-mana naik kereta, naik metro, jadi bisa 10.000 langkah, 16.000 langkah gitu. Jadi begitu pulang ke Indonesianya tuh langsung berasa ya betis tuh kayaknya kenceng berhari-hari tepar di tempat tidur karena pegel. Take your things 'cause it's over. Di Jepang, Feni Rose dan Audi menjelajahi pula ke berbagai wilayah perkampungan, bahkan yang tidak ada dalam itinerary perjalanan yang sudah disiapkan sebelumnya. Salah satunya adalah mengunjungi wilayah Enoshima dan Kamakura, sebuah wilayah yang jarang dikunjungi orang Indonesia pada umumnya, tapi justru menghadirkan surga tersendiri bagi Feni Rose dan Audi Kirana. Dapat nih kerjasama sama travel yang ada di Jepang juga. Jadi orang Indonesia punya travel, punya transport gitu, ini punya usaha itu, terus kemudian ketemu yang ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya kita kerjasama, aku diantar ke satu daerah di Jepang juga yang kira-kira tuh 1,5 jam dari kota Tokyo. Jadi ada guide-nya juga orang Indonesia. Jadi senang gitu ketemu orang Indonesia juga, ngobrol, bisa jelasin juga wisatanya di sana. Enoshima sama Kamakura. Jadi alhamdulillah tuh dapat rezeki kayaknya gitu ya. Jadi bisa melihat yang nggak ada di itinerary aku, tapi bisa explore atau wilayah baru, wilayah pantai gitu di daerah Jepang. Itu yang seru banget. Mana udaranya juga lagi enak, banyak sakura, terus agak hujan kadang-kadang. Terus kita karena itu di daerah pinggir laut, jadi makanannya tuh seafood, ada oyster apa segala macam tuh kayak. Terus masuk ke gua-gua yang ada ceritanya gitu, kayak wah itu kayaknya jadi alhamdulillah lah rezeki ya komplit. Namun, meski terlihat satu frekuensi, Feni Rose dan sang putri cukup berbeda dalam beberapa hal mendasar. Seperti salah satunya adalah perihal hobi. Di Jepang, Feni Rose hobi berburu kuliner khas Jepang. Sedangkan sang putri yang lebih rock and roll justru hobi berburu pakaian thrifting. Feni Rose pun ketahuan menyukai Hello Kitty, sampai rela naik kereta khusus bertema Hello Kitty. Anakku kan emang lebih sukanya nyari thrifting. Kalau aku tuh lebih kayaknya kemarin ya makan karena pengen daging Kobe itu. Sama memang untuk karena itu musim liburan ya. Jadi pas aku dapat tiket mahal, hotel mahal, semua mahal. Terus ya, tapi buat aku sih tetap petualangan ya, karena itu pas kebetulan sakuranya lagi mekar, blooming. Terus ya nyobain beli mochi yang dalamnya stroberi, makan di bawah bunga sakura itu gitu ya, ala-ala warga lokal. Di sana tuh memang ada yang kita tuju gitu. Kalau aku pengennya
makan daging Kobe. Jadi waktu di Osaka tuh adalah beberapa 2 kali lah nyari restoran itu, tapi kan itu emang mahal ya. Jadi di 2 hari itu kita makan mahal, ya kan, walaupun cuma makan pagi sama makan itu, ya malam kita nggak makan. Besoknya baru yang murah-murah. Tentu, ya kan, tentu. Ya kalau ngiri tuh kayak misalnya udah kita cari makanan yang emang chain-chain yang harganya kayak di sini, atau ya itu paling beli di convenience store ya, beli apa onigiri atau apa gitu. Dan kebetulan juga ada beberapa hotel yang kita nginep tuh dapat sarapan. Jadi kita bangunnya tuh ya kan siang tuh misalnya ya sampai jam 10 kan sarapan tuh kita makan sampai kenyang. Habis itu makan lagi di sore. Jadi sehari cuma makan 2 kali.